Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan sinau bareng tentang sejarah asal-usul nama dan sejarah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berangkat dari kisah kepahlawanan Ki Bahurekso. Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Letak Kabupaten Batang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa dan membentang dari wilayah pantai hingga dataran tinggi mendekati wilayah Dieng. Sama seperti daerah pada umumnya di Indonesia, Kabupaten Batang juga memiliki asal-usul nama dan sejarahnya sendiri. Dikutip dari laman resmi pemerintah Kabupaten Batang, asal-usul nama Batang berasal dari kata ngembat watang, atau dalam bahasa Indonesia berarti mengangkat batang kayu. Asal-usul penamaan ini diambil dari peristiwa kepahlawanan Ki Ageng Bahurekso yang dianggap menjadi cikal bakal Kabupaten Batang. Dikisahkan pada waktu Kerajaan Mataram sedang menyiapkan daerah-daerah pertanian untuk mencukupi persediaan beras bagi para prajurit Mataram yang akan mengadakan penyerangan ke Batavia. Ki Bahurekso mendapat tugas membuka hutan roban untuk dijadikan daerah persawahan. Dalam pelaksanaannya, hal ini tidak mudah karena mengalami cukup banyak hambatan. Para pekerja penebang hutan banyak yang sakit dan mati karena diganggu oleh jin atau siluman-siluman penjaga hutan roban yang dipimpin oleh raja mereka, Dadu Ngawuk. Namun berkat kesaktian Ki Bahurekso, raja siluman itu dapat dikalahkan dan berakhirlah gangguan-gangguan tersebut walaupun dengan syarat bahwa para siluman itu harus mendapatkan bagian dari hasil panennya nanti. Tugas kini tinggal mengusahakan pengairan atas lahan yang telah dibuka itu. Ketika dirasa tidak akan ada gangguan lagi, ternyata pada pelaksanaan sisa pekerjaan ini pun tidak luput dari gangguan maupun halangan. Gangguan utama adalah dari Raja Siluman Uling yang bernama Kolodribikso. Bendungan yang telah selesai dibuat untuk menaikkan air sungai dari Lojahan yang sekarang bernama Sungai Kramat itu selalu jebol karena dirusak oleh anak buah Raja Uling. Mengetahui hal itu, Ki Bahurekso langsung turun tangan. Ia menyerang semua anak buah Raja Uling yang bermarkas di sebuah kedung sungai itu, sehingga mengakibatkan banyak korban berjatuhan di pihak Uling. Merahnya semburan-semburan darah membuat air kedung itu menjadi merah kehitaman atau gowo, sehingga kedung tersebut dinamakan Kedung Si Gowo. Raja Uling pun marah melihat anak buahnya binasa, dan dengan pedang swedang terhunus ia menyerang dan mengalahkan Ki Bahureksa. Namun Ki Bahureksa tidak kehilangan akal. Ia segera mengatur siasat, dan atas nasihat dari ayahandanya, Ki Ageng Cempaluk, Bahureksa masuk ke dalam keputaran kerajaan Uling untuk merayu adik sang raja yang bernama Dribusawati. Rayuan Bahureksa berhasil. Dribusawati mau mencurikan pedang pusaka milik kakaknya itu dan diserahkan kepadanya. Dengan pedang swedang di tangan, dengan mudah Raja Uling dikalahkan. Dengan demikian maka gangguan terhadap bendungan sudah tidak pernah terjadi lagi. Namun bukan berarti hambatan-hambatan sudah tidak ada lagi. Ternyata air bendungan itu tidak selalu lancar alirannya, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, bahkan tidak mengalir sama sekali. Setelah diteliti ternyata ada batang kayu watang besar yang melintang menghalangi aliran air. Puluhan orang pun disuruh mengangkat dan memindahkan watang atau batang kayu tersebut, tetapi tidak berhasil. Melihat hal tersebut, Ki Bahureksa kembali turun tangan sendiri. Setelah mengheningkan cipta, memusatkan kekuatan dan kesaktiannya, watang besar itu dapat dengan mudah diangkat dan dengan sekali embat patahlah watang itu. Demikianlah, dari peristiwa ngembat watang itu terjadilah nama Batang dari kata ngembat watang Batang. Orang Batang sendiri sesuai dialeknya menyebut Batang. Masih dari laman resmi pemerintah Kabupaten Batang, disebutkan bahwa Kabupaten Batang telah memiliki 2 kali periode pemerintahan kabupaten. Periode etau yang pertama terjadi di zaman kebangkitan Kerajaan Mataram Islam II sampai penjajahan asing, kira-kira dari awal abad 17 sampai dengan 31 Desember tahun 1935. Sedang periode 2 dimulai pada awal kebangkitan Orde Baru 8 April tahun 1966 sampai sekarang. Sejak dihapuskan status kabupaten 1 Januari tahun 1936 sampai tanggal 8 April tahun 1966, Batang tergabung dengan Kabupaten Pekalongan. Kemudian pada tahun 1946, mulai ada gagasan untuk menuntut kembalinya status Kabupaten Batang. Ide itu lahir dari Mohari yang disalurkan melalui sidang KNI daerah di bawah pimpinan Hari Ridwan.
Kemudian pada tahun 1952, dibentuklah sebuah panitia yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Batang. Panitia ini dinamakan Panitia Pengembalian Kabupaten Batang, yang bertugas menjalankan amanat masyarakat Batang. Tahun 1953, panitia menyampaikan surat permohonan terbentuknya kembali status Kabupaten Batang lengkap satu berkas, yang langsung diterima oleh Presiden Soekarno pada saat mengadakan peninjauan daerah dan menuju ke Semarang dengan jawaban akan diperhatikan. Hingga pada akhirnya pemerintah Kabupaten Daerah tingkat kedua Batang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 52, tanggal 14 Juni tahun 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965, tanggal 14 Juli tahun 1965.